Kita kalau mau beli properti, kalau hari ini mau jual properti, kebalik. Jangan jual properti. Karena bakalan nggak cuan ya Pak ya. Ya waktunya kurang pas lah ya. Oke. Cuman kalau investasi properti seperti saya, itu sebenarnya nggak terlalu peduli properti naik atau turun. Jadi properti, investasi properti itu, Ines. Ada apa aja sih Pak? Ada satu pejudi. Pejudi ini nggak ngerti mau invest apa, pokoknya temennya bilang beli properti di sana, ikut. Temennya ngomong di sana jelek, udah nggak beli. Padahal menurut saya ya kamu harus tahu kamu mau mainnya seperti apa, untungnya dari mana. Nah tipe kedua pedagang, beli jual. Beli, jual, untungnya dari selisihnya. Ya, baik dia menunggu supaya naik baru dijual atau direnov. Direnov, kemudian jadi mahal, dijual juga bisa. Jadi pedagang seperti itu. Termasuk developer, beli tanah gede, terus dipecah-pecah, dikasih fasilitas, dijual. Itu juga pedagang. Intinya untungnya dari selisih jual dengan beli. Nah, yang ketiga yang saya lakukan. Kalau kayak saya ini namanya bukan pedagang, peternak. Jadi punya properti, untungnya bukan dari selisih beli jual seperti itu. Untungnya dari telurnya, hasilnya, setiap bulan ada hasilnya. Nah itu yang dijadikan profit. Jadi punya properti tidak untuk dijual. Kalau istilahnya kita bahasa Inggrisnya don't wait to buy property. Jangan menunggu untuk membeli properti. But buy and wait. Jadi beli terus tunggu income-nya dikumpulin. Makanya kalau properti turun saya biasa-biasa aja, beli lagi. Kalau properti naik nggak apa-apa juga. Saya nggak ada rencana jual properti kok. Itu tadi makanya Bapak bilang Bapak bisnisnya investasi properti tapi bisa ngerasain passive income ya Pak ya. Karena monthly pasti dapat aja dari yang tadi si merah biru dan lain-lain itu dapat semua gitu kan Pak. Nah, balik ke si passive income. Aku penasaran banget. Aku udah sering banget dengar kata-kata passive income itu kayak salah satu cita-citaku adalah jadi ibu kos. Itu kayaknya benar-benar passive income yang menjanjikan banget, punya berapa kamar. Gampang itu Nes, gitu kan. Gampang itu. Jujur li ya Pak bahasa sekarang. Mamaku ibu kos. Wah, udah benar. Iya, nah itu kan, nah ngerasain aku ngeliat juga mama yang modelannya kayak gimana gitu kan. Nah cuman passive income yang sebenarnya itu kayak apa sih Pak? Kalau aku pikir, wah passive income berarti 247 dalam 24 jam 7 hari nggak kerja dapat duit dong. Apakah benar kayak gitu Pak? Passive income intinya kan income yang kita dapat tanpa bekerja dan terus menerus. Jangka panjang dapat terus. Intinya kan seperti itu. Nah, cost itu menurut saya setengah-setengah ya. Setengah pasif, setengah enggak juga. Kalau dia jadi repot setiap hari harus ngurusin cost, ya itu bukan passive income, itu bisnis. Kalau kayak saya kan saya menunjuk operator. Jadi saya punya kerjasama dengan operatornya yang ngurusin. Kayak hari ini saya ngobrol-ngobrol sama Ines, ya di kos sudah ada yang ngurusin, udah nggak usah pusing. Nanti setiap bulan dia kasih report ke saya, presentasi, Pak, kosnya yang keisi sekian, pengeluaran sekian, sisanya untuk Pak Pipo sekian. Jadi passive income seperti itu. Dan enak, passive income itu enak. Kenapa? Karena suatu hari, semua orang mau nggak mau pasti pensiun. Nggak ada orang yang nggak pensiun. Terus, baik dipensiunkan orang, atau pensiun dini, atau pensiun sendiri, pilih. Nah tapi semua orang pasti pensiun. Nah kalau kita kerja terus nggak pernah pensiun, kapan kita menikmati waktu dengan orang-orang yang kita cintai? Katanya bekerja untuk orang yang dicintai. Lah kenapa waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam terus kerja, terus kapan ketemu orang-orang dicintai? Nah, passive income ini jalan untuk merasakan itu. Kan enak kalau misalnya kos-kosan, Ines, misalnya 20 kamar, per kamar 1 juta, berarti 20 juta. Nambah terus 10 kos, 100 kos. Rasanya seperti apa kan? Enak pol itu. Dan apa harus orang kaya? Enggak juga, Nes. Jadi yang prinsip yang saya lakukan, invest properti itu pastikan DP sekecil-kecilnya. Kalau bisa 0. Bisa emang Pak? Bisa, bahkan minus saja bisa kok DP itu. Kalau ngerti caranya. Kedua,
pastikan properti tersebut income-nya lebih gede dari angsuran. Jadi misalnya tadi kos 20 kamar, per kamar 1 juta, sebulan dapat 20 juta. Anggap biaya operasional 5 juta lah, sisa 15. Ya. Nah kalau cicilannya cuma 14 juta, kan enak, kita beli, nggak perlu duit, DP-nya hampir 0, cicilannya 14 juta, masih ada untung. Masih untung 1 juta. Oke Pak, kan untungnya cuma 1 juta, kecil. Tahu diri ya, nggak modal, nggak kerja ya tahu diri ya kan. Iya, benar-benar. Nah kalau kan nanti bulan November dicat lagi. Bulan Desember pengumuman, mulai Januari naik ya 50.000. Lumayan kali 20 kamar tambah 1 juta lagi setiap bulan. Tahun depannya naikin lagi 50.000 lagi, jadi selisih 2 juta terus seperti itu. Lama-lama 10 tahun lunas. Wah, duitnya jadi masuk ke kita semua. Berarti kayaknya calon pengusaha yang agak sulit sukses adalah yang pengennya instan ya Pak ya. Pengen kilat aja, bikin kos, pokoknya langsung pengen untungnya banyak, langsung semuanya gitu, kayaknya itu adalah agak susah ya Pak kalau misalnya pengennya semuanya instan. Iya, tidak mudah ya. Yang instannya yang dapatnya instan, habisnya juga instan ya Pak biasanya. Ya, tidak mudah lah. Oh, bisa Pak instan? Bisa. Tapi mungkin kamu nyarinya effortnya juga susah sekali. Jadi pasti ada harganya. Semua ada harganya, nggak ada yang gratisan. Di dunia ini nggak ada yang gratisan. Pasti ada harganya. Apakah butuh waktu lama atau butuh usaha keras nyari properti yang bagus sekali ya, mungkin butuh usaha. Nah itu tapi tetap harus ada usaha itu tuh. Jadi kalau nggak mau usaha ya nggak usah, udah tidur aja kali ya Pak. Nah dari tadi Pak Pipo nih ngomong nanti saya ajarin. Biasanya Bapak ngajarin teman-teman yang pengen tahu investasi properti itu di mana sih Pak? Ada di channel YouTube saya juga ada. Teman-teman bisa ke channel Pipo Hargianto. Pipo Hargianto ya. Nanti subscribe di situ. Saya sharing. Sekarang saya lagi senang sharing tentang, walaupun saya banyaknya toko minimarket waralaba. Tapi sekarang saya lagi senang sharing warteg tuh. Warung Tegal. Nanti kan enak kalau punya warteg gitu kan, nggak usah makan di situ aja setiap hari, makan di situ, profitnya masuk ke kantong kita sendiri. Jadi subscribe aja di situ. Pipo Hargianto. Ya, udah banyak subscribernya ya Pak ya pasti ya. Lumayan. Ada berapa Pak? Kasih tahu dong. Ada berapa? Nih lagi 30.000 hari ini. Pas. Tadi kurang 6, tadi pagi saya lihat kurang 6, masih kurang 6. Jadi yang Iya, tambahan tadi sahabat Rucika datang ke sini langsung tuh Pak nge-subscribe ya. Jadi kalau sahabat Rucika pengen belajar tentang investasi di properti, apalagi passive menariknya income lagi tadi kan propertinya Bapak nih bagiannya bukan cuman penjual atau si gambler ya, si penjudi, tapi ini ada peternak alias di telurnya per bulanan tuh bisa jadi passive income kamu ya kan sahabat Rucika. Langsung aja di subscribe YouTube-nya Bapak di Pipo Hargianto ya kan. Selain YouTube ada lagi nggak sih Pak? Saya juga menulis buku bisnis waralaba Indomaret. Teman-teman bisa dapetin di Tokopedia atau di Gramedia atau toko buku, di mana ya bisa dapat. Terus kadang juga ngajar seminar, workshop juga ada. Saya juga punya komunitas Pipo. Pipo membernya sekarang ada 2.500. Itu isinya seluruh Indonesia macam-macam. Intinya kita pengen cari properti yang ada passive income-nya. Jadi ya macam-macam, minimarket waralaba, kos, hotel ultra budget, terus yang lain-lain, mau disewakan ruko juga bisa, warteg juga bisa, toko ban motor yang franchise. Intinya franchise yang, tapi ya pilih yang bagus loh ya, jangan sekedar jangan ngasal ya. Intinya pada ngumpul di situ. Sekarang membernya ada 2.500. Ada yang dari Jakarta, ada yang kota-kota lain, bahkan sampai luar negeri juga ada. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Qatar, Belgia, Amerika. Lengkap. Ternyata COVID ini malah membuat kita, karena si online itu ya Pak ya. Jadi semuanya online bisa. Bapak ada Instagram nggak sih Pak? Ada Pipopreneur. Pipopreneur ya. Nanti ditulis aja di sini ya, saya lupa namanya. Ya itu nanti kalau misalnya pengen tahu info-info Bapak ada seminar apa, ada di situ juga ya Pak ya. Oke Bapak, ada lagi nggak nih pesan-pesan untuk sahabat Rucika yang mungkin lagi semangat banget untuk berinvestasi? Kan sekarang kalau kata orang kan investasi itu adalah salah satu cara lain untuk nabung ya kan. Nah ada lagi nggak nih Pak pesan-pesan untuk sahabat Rucika Pak? Jadi teman-teman, kalau saya ya berdasar pengalaman saya ngelihat bahwa semua orang pasti pengen kaya ya kan. Kaya itu tidak harus menjadi pengusaha,
karyawan maupun pengusaha menurut saya dua-dua bisa kaya semua. Kaya, ya. Income Pak, income besar, income kecil bisa kaya Pak, nggak ada masalah. Yang menentukan kaya atau tidak kaya adalah kemampuan kita mengelola keuangan. Syaratnya mengelola keuangan tuh satu, punya income. Nomor satu itu punya income. Kalau nggak punya income ya udahlah sulit. Nah kemudian kita harus punya pengeluaran di bawah penghasilan. Jadi tetap harus bisa memaintain pengeluaran. Nah yang ketiga, harus bisa nabung minimal 10% dari income. Berapapun income-nya, mau 100 juta, mau UMR, 10% harus ditabung. Nah kemudian tabungan ini harus diinvestasikan. Tapi investasi cari yang aman, jangan yang tipu-tipu ya, hati-hati. Nah kalau 4 ini dijalanin, semua orang bisa kaya. Contoh teman-teman boleh cari juga di YouTube. Ketika aja Ronald Read. Ronald Read ini seorang di Amerika, miskin, nggak lulusnya cuma SMA, terus pertama kerja 25 tahun di SPBU. Jadi gajinya ya pas-pasan. Nah kemudian pensiun kemudian dia kerja lagi karena nggak punya uang, kerja lagi 17 tahun jadi sebagai petugas kebersihan di supermarket gitu ya. Nah tapi ketika cara hidupnya dia benar, kemampuan dia mengelola keuangannya benar, dia bisa ketika dia meninggal dicek ternyata asetnya dia $8 juta atau sekitar 115 miliar. Belum tentu loh yang gajinya 100 juta dapat segitu. Kalau ditanya caranya dia gimana, yaitu dia hidupnya sesuai dengan income. Tidak jadi besar-pasak daripada tiang ya Pak ya. Nah kemudian terus hasilnya diinvestasikan, terus digulung terus 25 tahun tambah 17 tahun, 42 tahun, itu hasilnya bisa kemana-mana. Itu yang namanya CAGR, Compound Annual Gross apa ya? Nanti teman-teman Google lah, saya lupa ya. Bahasa Inggris itu susah. Ini lidah seperti ini susah. Keserimpet ya. Sebagai gambaran ya, saya kemarin ngitung. Astra itu hari ini sekitar 20 triliun Astra. 20 apa 200 triliun. Nah, pokoknya triliun. Tapi kalau teman-teman lihat sebenarnya dia dimulai tahun 1950 sekian. Itu cuman modalnya 2,5 juta. Nah 2,5 juta ternyata kalau setiap tahun naik 30%, maka tahun 2021 atau 60 tahun, 70 tahun kemudian nilainya menjadi bertriliun-triliun rupiah. Nah sama teman-teman mumpung masih muda, Ines juga masih muda. Mungkin pensiunnya nanti kan 30 tahun lagi. Nah kalau income-nya bisa di-maintain, ditabung, terus digulung terus, saya yakin seyakin-yakinnya ketika pensiun nanti hasilnya miliaran. Amin. Ada amin di sini. Amin. Benar-benar. Jadi tadi sih Pak, itu sebenarnya fenomena anak zaman sekarang Pak. Besar pasak daripada tiang Pak. Iya. Ya, gajinya nggak seberapa, gaya hidupnya luar biasa. Iya. Ya kan? Selalu prinsipnya nabungnya besok aja. Sama seperti kalau saya mau diet saya juga gitu. Dietnya besok aja. Hari ini makan enak, dietnya besok. Iya. Nah kalau anak muda juga sama itu. Nabungnya, hari ini spending, nabungnya besok. Sama-sama besok nggak nyampe-nyampe. Iya. Ya, jadi wacana doang. Ya, gitu jadi kan? Kalau saran saya nabung investasi itu harus dimulai dari hal yang kecil. Nabung aja dulu yang kecil, gampang. Pak, saya invest properti belum bisa. Ya sudah, nabung dulu, nggak apa-apa. Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Nggak tarsok ya Pak. Tarsok. Iya. Bila perlu besok pagi langsung ke bank buka rekening buat nabung, cari yang nggak ada ATM-nya. Iya, kalau ada ATM-nya kurang terus. Iya benar Pak. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau memang mungkin investasi properti masih agak susah, nabung aja dari gaji. Kalau aku sih biasanya dapat gaji langsung ditabung, karena kalau nunggu besok nggak ya, aku baru habis ya. Dan kan sebenarnya investasi terbaik itu bukan saham, bukan forex, bukan nabung, bukan properti. Investasi terbaik adalah belajar. Ketika kita belajar, kita dapat ternyata gini ya. Terus besok dipraktekkan lagi. Ternyata gini ya, dipraktekkan lagi. 2008 sampai 2011 saya itu ikut seminar. Walaupun bangkrut ikut seminar. Seminar semua didatengin. Mau seminar marketing, seminar properti, seminar keuangan, sampai jalan di atas api, kakinya kebakar-bakar gitu. Datengin semua, total 100 juta. Pokoknya punya duit ikut seminar. Punya duit ikut seminar. Hasilnya hari ini apa yang saya pelajarin, saya praktekkan, hasilnya passive income
kalau segitu lebih lah dari segitu. Nah, berarti benar-benar tadi sekali lagi tidak ada yang mengkhianati usaha ya Pak. Semuanya pasti ada buahnya sendiri. Nah, terima kasih banyak Pak Pipo untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Gak kerasa banget ya nih obrolan yang kayak udah seputar investasi itu kayaknya memang harus melek banget ya Pak. Mungkin Bapak bisa sekali lagi kasih tahu ke sahabat Rucika kalau mau belajar lebih banyak sama Pak Pipo. Tadi tuh YouTube-nya ada di subscribe aja ke channel, bisa ngikutin channel YouTube saya Pipo Hargianto, teman-teman bisa. Hargianto Pak Pipo ya, Pipo Hargianto. Ya, nanti bisa materi apa di situ, ada materi properti, ada keuangan, ada motivasi, ada tentang minimarket franchise. Karena saya paling senang minimarket franchise, minimarket waralaba. Nah, itu yang selalu saya sharingkan ke teman-teman karena menurut saya itu salah satu yang terbaik. Oke, terima kasih banyak Pak Pipo untuk waktunya. Thank you, Ines. Sebelum Ines pamit, Ines punya tebak-tebakan buat Bapak. Oke. Apa bedanya Rucika sama Bapak? Wah, itu perlu merenung dulu, Kak. Coba Pak. Ding dang ding dung. Coba. Apa bedanya Rucika sama Bapak, Pak? Kalau Rucika 6 huruf, Rucika ya kan? Iya. Kalau saya Pipo 4 huruf doang, kalah dong. Ya hampir nyampe Pak. Kalau Bapak Pipo, kalau Rucika Pipa. Ya, terima kasih banyak Pak Pipo untuk waktunya. Itu tadi ya sahabat Rucika, obrolan seru Ines sama Pak Pipo seputar investasi properti. Nah, kamu pengen tahu obrolan atau bincang-bincang Ines sama siapa lagi? Sehabis ini jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Biru Bincang Rucika mengudara sampai jauh. Ines pamit. Terima kasih Pak Pipo. Thank you.